Hey everyone, welcome back. Di video kali ini aku mau ngebahas foundation terbaru dari Focallure. Jadi kemarin itu aku udah sempat unboxing, terus banyak banget yang nge-DM aku minta aku cepetan untuk nge-review ini karena previewnya tuh bener-bener bagus banget. Waktu aku cobain di tangan itu bener-bener bagus banget, coveragenya tuh bener-bener ada banget. So beneran sebagus itu nggak sih foundation dari Focallure ini? Aku tuh bakalan cobain di wajah, terus aku bakalan wear test juga seharian. Jadi kalau kalian penasaran sebagus apa sih produknya, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini kalau belum. Kalau udah, yuk kita langsung bahas aja Focallure Stay Matte Foundation. Jadi itu dia tadi sedikit overview produknya. Aku akan bahas mulai dari packagingnya. Jadi seperti biasa produk Focallure ini hadir dengan box yang di plastik press lagi. Jadi ini udah pasti aman dan pasti baru. Boxnya sendiri dia didominasi warna putih. Ini masih sama banget sama desain Focallure Stay Max yang lain. Terus di bagian depannya itu udah ada tulisannya Focallure Stay Max dan di bagian bawahnya itu udah ada klaimnya. Di boxnya ini juga udah komplit banget keterangannya. Mulai dari klaimnya, cara pakai, ingredient, tempat produksi dan distribusi, dan untuk keterangan shades-nya kalian bisa temukan di bagian atas dan samping boxnya. Dan untuk packaging dalamnya sendiri, dia itu bentuknya tube terbalik, simple banget dan gak terlalu besar ukurannya. Bahannya tuh doff gitu, matte, jadi ini enak banget waktu dipegang. Terus dia juga udah sertakan deskripsi produknya di bagian belakang tube-nya ini. Dan untuk dispensernya sendiri dia simple banget, yang model bolongan gitu, jadi kalau mau keluarin produknya tinggal di squeeze aja. Untuk pilihan shades-nya, dia ini hadir dalam 8 shades, nggak main-main, ini banyak banget. Dan dia sediakan mulai dari yang cool, neutral, sampai ke warm undertone. Dan deskripsi warnanya tuh komplit banget di Shopee-nya mereka. Nanti aku bakalan tampilin di sini biar kalian bisa lihat juga. Jadi waktu milih tuh nggak akan mengalami kesusahan. Nah kemarin itu aku pilih yang shades 4 beige, karena aku pikir aku cari yang light dan neutral undertone. Tapi ternyata ini agak sedikit kegelapan, karena aku lebih suka pakai foundation yang warnanya tuh sama atau setingkat lebih terang, supaya wajahnya tuh nggak kelihatan kusam. Oke, kita masuk ke teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri dia ini nggak terlalu kental, tapi dia juga nggak terlalu cair. Jadi kalau ditaruh di tangan dia masih agak sedikit runny, tapi nggak yang parah banget runny-nya. Dan dia ini sangat amat mudah di blend. Terus kelihatan banget waktu aku swatch di tangan itu coveragenya tuh full banget. Makanya ini yang membuat teman-teman semua tuh pada kepo, pada penasaran sama foundationnya Focallure ini. Nah di sini aku cobain di wajah setengah-setengah dulu seperti biasa supaya kalian bisa lihat before afternya. Dan di sini aku juga pakai sponsnya dari mereka yaitu Focallure Stay Matte. Nah untuk sponsnya ini lumayan bouncy ya dan lumayan enak. Jadi waktu habis dibasahin dia tuh 2 kali lipat lebih besar dari ukuran awalnya. Dan karena ukurannya lumayan besar jadinya makin cepat lagi ngeblendnya. Udah foundationnya gampang di blend, udah gitu sponsnya juga lumayan besar. Jadi ini bener-bener cuma beberapa kali tap aja dia udah rapih banget hasilnya. Di sini tadi aku cuma ambil 1 pump dan aku cuma pakai setengahnya aja untuk setengah muka aku. Dan kalian bisa lihat sendiri ini coveragenya tuh hampir full. Jadi untuk urat-urat di pipi aku dia bener-bener udah bisa nutupin. Untuk segala imperfection aku juga dia bisa banget nutupinnya dengan sempurna. Under eye aku juga ketutup, ini bener-bener nutupin banget. Kemerahan di sekitar hidung aku juga tiba-tiba hilang gitu aja setelah pakai si foundation ini. Ini bener-bener hebat banget sih coveragenya. Nah untuk finishnya sendiri kalian bisa lihat dia ini lebih ke natural finish, jadi dia nggak terlalu matte. Jadi ini aman banget buat teman-teman yang kulitnya tuh relatif kering kayak aku. Satu lagi guys, ini tuh ringan banget ya. Walaupun kelihatannya itu full coverage, tapi ini bener-bener ringan. Aku tuh kayak nggak pakai foundation. Ini bener-bener enak dan nyaman banget sih di wajah. Nah, saran aku kalau kalian mau pakai foundation ini, pakainya tuh bener-bener tipis-tipis aja karena dia tuh ada potensi cakey. Terus dia kayak bisa berpotensi masuk ke fine lines kita. Makanya saran aku juga lebih baik ditambahin loose powder dikit aja, tipis aja di bagian-bagian yang ada fine lines-nya. Jadi tadi awalnya aku nggak pakai powder sama sekali, cuman di bagian dahi tuh dia kayak agak masuk gitu garisnya. Akhirnya aku tambahin dikit banget, bener-bener tipis pakai brush. Pokoknya tipis banget dan dia udah bagus aja gitu. Untuk foundationnya ini dia ada sedikit wangi ya, tapi wanginya nggak terlalu parah sih dan nggak terlalu mencolok. Jadi masih normal-normal aja menurut aku. Dan waktu aplikasi juga nggak kerasa wangi apa-apa. Aku akan bacain klaimnya. Jadi dia bilang ini tuh ultra matte foundation. Menurut aku ini nggak ultra matte sih, dia kayak masih agak satin finish gitu, masih ada natural glow-nya. Bilang ini juga comfortable 24 hour. So far, aku sama pakai ini benar-benar comfortable banget. Aku nyaman banget karena dia ringan, dia super ringan. Full coverage foundation which bring a natural matte finish. Ini aku setuju banget karena dia bisa banget di-build sampai full. Ini bahkan layer tipis aja dia udah bisa banget nutupin segala imperfection. It control oil and shine.
And it's also waterproof. Nah, ini aku bakalan coba. Ini kan aku filming nggak pakai AC ya. Jadi memang udah ada sedikit keringat. Aku bakalan coba di bagian bawah-bawah hidung ini. Biasanya dia udah ada keringatnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh masih transfer di tisu. Menurut aku kalau dia bilang waterproof, ini belum waterproof sih. The long lasting formula keeps color stay tour all day and won't oxidize. Nah, kalau tadinya aku worry nih, karena kan aku ambil shades-nya agak kegelapan. Aku takutnya nanti dia oxidize dan menggelap lagi. Aku tuh takut banget. Tapi ternyata enggak guys. Jadi ini aku udah pakai 2 jam kan. Dia tuh warnanya tetap stay aja kayak pertama kali aku apply. Jadi ini aman banget. Nggak bakalan bikin muka kita jadi kusam. Dan yang menarik di sini, foundation ini tuh mengandung 2 bahan utama yang bisa menjaga kelembapan kulit. Yaitu yang pertama, dia mengandung jojoba seed oil, jadi dia bisa memberikan kelembapan buat kulit, makanya dia kayak ada natural glow-nya gitu. Yang kedua, dia juga ada kandungan vitamin E-nya, jadi ini juga bisa untuk menutrisi kulit selama pemakaian si foundation ini. Wow banget sih foundationnya. Jadi yang sekarang ini aku tuh udah lewat 2 jam dari setelah aku pakai complexion tadi, itu kayak nggak berubah gitu. Nah, aku bakalan cobain ini seharian. Aku tuh bakalan pergi dan nginep sih, tapi aku bakalan cari spot yang tepat untuk nge-record after dari pemakaian beberapa jam ke depan, jadi kalian tenang aja. Nah, kalau kalian tanya, ini harganya berapa kak? Ini harganya murah banget beb, nggak nyampe 50.000. Harganya tuh cuman 41 ribuan aja, dan isinya tuh 20 gram, jadi ini lumayan banyak ya. Nanti link pembeliannya aku bakalan taruh di description box. Oke, sekarang kita masuk ke conclusionnya. Menurut aku secara packaging ini nggak ada masalah sama sekali. Packaging ini benar-benar simple, cantik, higienis, praktis, nggak repot, bisa dibawa kemana-mana karena dia travel friendly banget dan aman, nggak gampang tumpah. Secara pilihan shades, dia juga banyak banget, bisa mengakomodir segala jenis undertone dan segala jenis skin tone. Secara tekstur dia juga enak banget, dia gampang di blend, terus dia ringan banget di wajah. Dan yang paling penting, coveragenya ini luar biasa banget. Aku tuh rasanya kayak mau jadi pengantin. Ini benar-benar ekstra banget. Ini bagus banget kalau kalian mau pakai buat ke pesta atau kalian ada acara seharian. Ini cocok banget pakai foundation dari Focalure ini. Dan yang aku suka lagi, dia finishnya tuh natural glow gitu. Jadi dia nggak becek, tapi dia juga nggak matte. Jadi ini masih friendly banget buat kulit-kulit yang kombinasi, yang kering ataupun yang berminyak. Cuma notes dari aku adalah jangan pakai terlalu banyak karena dia ada potensi cakey. Terus jangan lupa untuk set ini pakai bedak. Kalau kalian relatif kering kulitnya, setnya tipis-tipis aja. Terutama di bagian-bagian yang kalian tuh udah ada fine lines-nya. Contohnya di bagian smile lines atau di under eye. Terus kalau kalian punya pori-pori yang besar, notes aku juga lebih baik pakai pore primer dulu sebelum pakai si foundation ini supaya hasilnya tuh lebih flawless. Oke guys, jadi ini adalah hasil setelah pemakaian kurang lebih 8-9 jam. Jadi ini memang di hari yang berbeda dari yang kemarin pas aku filming reviewnya. Karena waktu itu aku nggak punya kesempatan untuk nge-record afternya. Makanya aku tes ulang dan hasilnya sih masih mirip-mirip aja menurut aku. Kesimpulan aku setelah pakai ini kurang lebih 8 jam adalah menurut aku ketahanannya ini cukup lumayan. Jadi wajahku tuh nggak yang terlalu berminyak banget. Jadi dia kayak masih normal aja. Bahkan kalau dilihat dari jauh itu tuh kayak masih sama aja kayak pertama kali apply, cuman agak sedikit berminyak aja. Padahal ini tadi aku udah pakai panas-panasan, udah pakai kerja juga, jadi udah sempet keringetan. Tapi dia tuh kayak finishnya masih bagus gitu. Kalau untuk area yang hilang itu normal aja sih menurut aku karena dia itu di sekitaran hidung sama mulut karena kan udah aku pakai makan, jadi wajar banget kalau dia itu udah agak hilang. Cuma kalau di area-area yang nggak tersentuh dia tuh kayak masih stay in place, dia masih bagus-bagus aja kayak di area bawah dagu sama samping-samping ini tuh kayak masih bagus gitu. Cuma yang jadi kendala yaitu cracking dan ini tuh udah nge-crack di beberapa bagian. Cuma yang paling parah adalah di under eye aku, kalian bisa lihat sendiri dia cracknya. Terus aku juga udah cobain pakai kertas minyak. Menurut aku sih untuk minyak yang segini tuh masih wajar banget ya. Jadi menurut aku kalau kalian pengen nyobain foundation dari Focalure ini udah oke banget ketahanannya. Apalagi kalau kalian tuh di ruangan yang ber-AC, yang nggak berkeringat, ini bakalan lebih tahan lagi. Karena aku udah pakai kerja aja, aku udah pakai keringat aja, dia masih bagus gitu hasilnya. Apalagi untuk foundation yang harganya cuma 41 ribuan aja. Ini benar-benar affordable banget, worth to try banget. Kalau kalian lagi nyari foundation yang high coverage, long lasting, ringan, nyaman, pilihan warnanya banyak, travel friendly, nah cocok banget kalian cobain Focalure Stay Max Foundation ini. Karena ini benar-benar sebagus itu. Dan kalau kalian beli ini, kalian bakalan dapat free sponsnya. Ini beauty sponsnya juga enak banget buat ngeblend. Dia kayak nggak terlalu makan produk. Terus ukurannya dia sedang sih menurut aku, dia nggak terlalu besar juga. Jadi untuk ngeblend ini tuh cepet banget. Terus karena dia ujungnya kayak yang modelnya telur gitu, jadi ini gampang banget untuk menjangkau sudut-sudut wajah kayak under eye ataupun cuping-cuping hidung. Jadi menurut aku kedua ini kayak perfect gitu.
Kalau kalian pengen tahu juga koleksi Vocaloid yang lainnya, kalian bisa langsung kunjungin ke Instagramnya mereka. Aku akan tulis di layar dan linknya akan aku tulis di description box. Jadi jangan lupa untuk mampir ya. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini kalau belum. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!